lagi sama teacher di sini di hari Rabu tanggal 6 Januari 2020. Nah, untuk hari ini kita akan belajar itu langsung masuk ke buku F ya. Buku E tadi, buku E yang kemarin itu teacher anggap sudah ya, karena itu banyak materi yang sudah berulang-ulang ya. Nah, sekarang kita masuk ke buku F ya, di semester kedua ini. Kita mungkin di semester kedua ini kita hanya belajar yang inti-intinya saja jangan yang kalau teacher langkah itu artinya mungkin itu sudah diulang-ulang ya, karena kita ini akan langsung ke sering-sering latihan USBN ya. Oke, nah di sini kita akan belajar pembelajaran ke-1. Khusus hari ini teacher hanya menjelaskan pembelajaran ke-1 subtema 1 ya. Bisa kalian buka buku kalian itu di halaman 2. Nah, di subtema 1 ini itu judulnya itu masyarakat peduli lingkungan ya, masyarakat peduli lingkungan. Nah, bisa kalian lihat di gambar sini. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya, kalau kalian lihat gambar di sini di buku kalian itu sangat masyarakatnya itu tidak peduli terhadap lingkungan mereka. Lihat saja, itu sampah-sampah dibuang sembarangan ya. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan itu artinya kita merugikan diri kita sendiri. Nah, banyak lalat, busuk, kotor ya, dan menyebabkan sumber penyakit. Nah, itu di sini sudah lihat kan, lingkungan itu adalah segala sesuatu di sekitar kita. Artinya ini sudah ada di sekitar kita, tetapi mereka tidak menjaganya sehingga lingkungannya menjadi kotor. Ya, teacher harapkan kalian itu menjaga lingkungan kalian ya. Itu lingkungan itu bukan hanya di rumah kalian di depan rumah ya, itu juga merupakan lingkungan di sekitar kalian. Nah, kalian mau kalau misalnya di depan rumah kalian itu ada orang membuang sampah sembarangan sehingga sampahnya itu bertumpuk. Nah, itu merusak. Nah, makanya kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Kita harus peduli terhadap lingkungan ya. Nah, di sini kita akan belajar itu tentang menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu merupakan kewajiban ya, salah satunya itu merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ya, kita sudah mendapatkan lingkungan, ya, kita sudah mendapatkan hak kita, tetapi kita tidak menjaga lingkungan itu, artinya kita tidak menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh atau dengan baik, ya. Nah, di sini lihat, lingkungan itu merupakan meliputi bisa tanah, udara, air, tumbuhan, dan juga hewan ya. Nah, kehidupan manusia itu tergantung pada lingkungannya. Kehidupan manusia itu tergantung pada lingkungannya. Jika lingkungannya rusak, manusia juga akan mengalami kerugian ya. Nah, oleh karena itu kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada gambar. Nah, ini salah satu gambar yang peduli terhadap lingkungan ya. Dia menjalankan kewajiban menjaga lingkungan dengan baik. Nah, lihat ini kegiatan ini ya. Itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya untuk menjaganya ya. Ini 1, membuang sampah di tempat sampah. Bisa kalian lihat buku kalian, itu membuang sampah di tempat sampah ya. Bisa juga sampah itu dibuang sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang ya. Misalnya kita pisahkan antara sampah organik dan sampah non organik ya. Bisa kalian buat misalnya di sekitar rumah kalian itu tong sampah itu ada kalian buat organik, yang satunya itu non organik ya, sehingga kalau orang lagi lewat mau buang sampah mereka bisa membaca ya. Nanti kalau mereka buang sampah sembarangan artinya mereka itu akan malu sendiri ya. Nah, yang kedua itu mendaur ulang sampah
Nah, misalnya menggunakan botol plastik bekas untuk membuat pot tanaman. Ini bisa contohnya. Nah, di sini ya. Mungkin kalian pernah lihat membuat pot itu dari botol plastik ya, dari bahan-bahan bekas. Nah, membuat pupuk kompos dari sampah makanan dan dedaunan bisa juga. Nah, selanjutnya ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, membiasakan untuk menghemat penggunaan kertas, karena kertas itu juga membuat lingkungan itu menjadi tidak bersih. Mengurangi penggunaan plastik ya, karena sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan. Misalnya itu dengan membawa botol minum sendiri kita ya. Misalnya dalam kita mau pergi, kita membawa botol minum sendiri. Kalau misalnya kita itu menggunakan bahan-bahan plastik, itu kita akan buang kan? Nah, itu bisa mencemari. Menghemat penggunaan air dan listrik di sekolah. Selanjutnya itu membuang dan merawat apotek hidup ya. Apa itu apotek hidup? Bisa kalian baca. Apotek hidup adalah pemanfaatan lahan untuk ditanami tanaman obat untuk kebutuhan sehari-hari itu ya. Nah, masih banyak lagi kewajiban kalian itu terhadap lingkungan ya. Itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mata pelajaran IPS itu tentang menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin di tema-tema sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kita akan mengulangnya lagi, belajar makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini makna-maknanya ya. Bisa kalian baca sendiri di rumah ya, dan itu juga tidak teacher jelaskan terlalu banyak karena itu sudah di tema sebelumnya ya. Itu. Nah, selanjutnya teacher akan membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu memilih kata untuk membuat judul teks non-fiksi. Nah, artinya kita itu membuat judul. Nah, sebelum kita membuat judul itu, kita harus tahu dulu isi dari bacaan itu apa. Kita harus tahu dulu kata kuncinya, ya. Nah, di sini apa itu kata kunci? Apa itu kata kunci? Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting. Kata-kata yang penting, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Itu. Nah, misalnya di sini ada teks, ada sebuah kutipan teks ya. Nah, sebelum di sini belum ada judulnya, nak. Belum dibuat judulnya. Nah, sebelum kalian mau buat judulnya, kalian harus membaca dulu kata kuncinya itu dari bacaan ini itu apa, ya, tentang apa. Nah, misalnya, oh ini tentang kebersihan lingkungan atau tentang bisa juga menjaga lingkungan di sekitar, itu bisa ya. Nah, karena kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, bisa itu kan kata kuncinya itu tentang kebersihan lingkungan. Boleh juga kalian buat judulnya menjaga kebersihan lingkungan atau apalah ya. Itu sesuai dengan kalian, tetapi tidak boleh melenceng dari teks bacaan tersebut. Itu ya membuat judulnya. Nah, di sini sekarang coba kalian lihat kembali beberapa judul yang kamu buat sebelumnya ya. Nah, misalnya kalian lihat, oh ini harusnya kita diskusi nak ya. Nanti kita diskusi untuk di pelajaran berikutnya ya. Oke. Nah, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Teacher kasih tugas kalian itu di halaman 8. Di halaman 8. Nah, di halaman 8 ini teacher mau kalian itu menulis judul pada teks yang A dan teks yang B. Oke. Oke, cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Selamat pagi.